Pak, penempatan dinamit yang tadi Bapak katakan, jumlahnya berapa sih Pak? Ya, pertolongan khusus yang pada intinya adalah cukup untuk meledakkan, menenggelamkan kapal ikan tadi. Kita menempatkan bahan peledak ini pada tempat yang benar-benar terpilih, ya. Dimana kalau ini kena ledakan dia langsung lumpuh gitu Pak, ya. Jadi tidak sembarang meletakkan dinamit tadi. Kita bicara TNI Angkatan Laut. Ya. Ada pencuri, saya bilang penjara lah Pak, karena banyak sekali jumlahnya yang mereka ambil. Di laut ini kan luas Pak. Kalau tadi kita 5 jam aja kalau saya lihat di peta di GPS, sebenarnya nggak terlalu jauh dari Pulau Kalimantan, hanya 70 mil laut. 70 mil laut itu mungkin sekitar 100 km lah kurang lebih. Ya Pak. Kalau kita melakukan hal ini, pengawasan maksudnya Pak, TNI Angkatan Laut dan yang lainnya, itu cukup nggak Pak? Dengan luas laut seperti ini? Dengan kondisi yang sekarang ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan semampu mungkin dengan kapal dan kemampuan kita yang ada. Tentunya kita bersinergi dengan satuan atau unsur laut yang ada di negara kita ini. Contohnya KKP, Satpol Air dan sebagainya, ya. Jadi kita bersinergi, ya. Di samping kita juga unsur TNI AL, ada 2 unsur yang melaksanakan pengawasan. Ada unsur-unsur Gus Pula, yang fokusnya adalah perbatasan laut terluar. Yang berikutnya unsur Gus Kamla, yang khusus menangani keamanan laut. Meskipun kalau kita lihat luasnya, di benak saya agak sulit juga. Betul Pak. Memang secara cermat. Betul. Memang kita bertahap menambah kekuatan alutsista, termasuk juga pangkalan-pangkalan ditambah, ya seperti sekarang ini pangkalan Lantamal 12 dari Lanal menjadi pangkalan Tamal 12, sehingga diharapkan diperbesar ini. Diperbesar, sehingga harapannya dukungan operasi di daerah Lantamal 12 dan sekitarnya dapat terdukung dengan baik. Soal koordinasi Pak, kan ada banyak tadi Bapak katakan, ada Pol Air, ada TNI AL, ada KKP. Itu ada pembagian yang jelas atau sampai sekarang masih perlu peningkatan soal itu? Ada pembagian jelas. Oh, ada ya? Ada. Wilayahnya? Ada. Jadi TNL sendiri menyelenggarakan, Bakamla menyelenggarakan, tapi unsur-unsurnya terdiri dari unsur TNL juga, unsur-unsur dari Pol Air, SPSDKP, ya, KKP, semua terkoordinasi. Jadi saling menutupi gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak atas informasinya, Kolonel Heru Santoso, Komandan Lantamal 12 Pontianak Kalimantan Barat, telah memberikan waktu di program. Terima kasih, sama-sama Pak Aiman. Terima kasih Pak Aiman. Terima kasih. Ya, ke depan kalau dia lari lagi ya kan lewat selat-selat, tutup aja mestinya gitu ya. Harus ditutup, tidak bisa. Kalau dia lebih cepat kapalnya kita tutup, kan pasti dia melewati selat alur laut kita kan. Kalau sebelumnya saya sudah menanyakan soal teknis bagaimana peledakan, sekarang saya ingin menanyakan setelah peledakan apa efeknya. Sudah ada Laksamana Muda Purnawirawan Asep Burhanuddin, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Panjang Pak, terima kasih Pak Asep, Pak Aiman. Memberikan waktu untuk program Aiman Pak. Pak Asep, kemarin kita sudah lakukan penenggelaman dan alhamdulillah lancar Pak ya. Yang saya ingin tanyakan ternyata ada kapal Indonesia Pak, betul ya? Ada 2 di Pontianak ini. Ya, kalau keseluruhannya itu 2 di Pontianak, 2 di Belawan. 2 di Belawan. Ya. Saya pikir semua kapal asing. Kenapa ada kapal Indonesia? Nah, begini ya. Saya selalu memberikan toleransi bagi saudara-saudara kita, nelayan-nelayan kita yang nakal lah. Yang di Belawan itu, kenapa KAI ditenggelamkan? Dia sudah bolak-balik melakukan pelanggaran yang sama gitu loh. Waktu pelanggaran pertama, saya memang menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawasan kita, PSDKP yang ada di lapangan, itu hanya ditangkap, dia diproses, hanya disita alat tangkapnya aja. Habis itu ABK-nya atau orangnya dengan kapalnya saya lepas. Habis itu dikasih surat pernyataan, kamu jangan melakukan hal yang sama. Oke. Kalau dia bolak-balik melakukan yang sama, ya itu seperti yang di Belawan itu. Residivis itu Pak ya? Hanya yang ditenggelamkan juga seperti KIA gitu loh. Nah, kasus yang di Pontianak itu lain.
KI yang ada di Pontianak, dia melaksanakan destructive fishing, pengerusakan lingkungan. Apa dengan contohnya? menggunakan bom, dia menggunakan potas, ya itu nggak ada toleransi itu dari awal, karena sangat-sangat merusak ekosistemnya yang ada di laut gitu loh. Dan ini untuk efek penjeraan. Hasilnya Betul. seperti apa, Pak? Langkah-langkah Ibu Menteri kita, Ibu Susi kita itu sudah memberikan dampak atau hasil yang positif. Contohnya? Pertama, dari hasil monitoring ya, kapal-kapal ikan yang sebelum diberlakukannya moratorium itu ribuan yang terpantau oleh PMS. Ribuan para penjara ikan. Iya. Penjara ikan, Pak. Iya, ribuan itu. Itu terdeteksi di satelit kita. Ya, betul. Jadi di situ sudah bisa melihat bahwa mereka itu sudah khawatir, itu sudah patuhlah, kepatuhan pelaku usaha kan itu yang ini kan dari hasil itu. Yang kedua, bukti nyata ini dari nelayannya Bali misalkan, dia yang selama ini tidak pernah dapat ikan lemuru, sudah hilang kan ikan lemuru itu. Terus ikan tuna, dia maksudnya ikan tuna dalam jangkauan yang 2-3 mil dari pantai, biasanya kan di laut lepas. Ini sekarang sudah menangkap itu. Contoh lain di Wanam, itu nelayan tradisional itu dulu melaut 2 minggu, dia hanya dapat itu 2-3 ton. Sekarang melaut 2 minggu dia dapat 17 ton. 6 kali lipat sekarang nelayan kita. Betul. Pendapatan Ya, ikannya betul. di laut dalam waktu yang Betul. sama. Berapa sih, Pak, biaya penenggelaman contoh yang kita lakukan di 6 daerah kali ini? Plus minus dari 3 tempat Nah, itu berapa? masing-masing daerah mengajukan 300-an lah. 300 juta. Tergantung besar kecilnya kapal. Tapi tidak ada artinya menggunakan 300 juta. TNT dan sebagainya. Ya. Sangat-sangat tidak ada artinya Dengan pendapatan kita, yang didapat dan ya. Memberikan dampak kepada mereka gitu loh. Dan dampak ini kan mereka melihat kok terus-menerus kita melaksanakan kegiatan seperti itu, berarti kan kita konsisten dengan program pemerintah untuk memberantas ayu fishing. Perintah penenggelaman kapal kan dari hari 1 gitu. Kalau dulu sebelum ada penenggelaman yang masif ini, pendapatan hanya 300 miliar. Betul. Ada potensi kehilangan 300 triliun, betul Pak ya? Betul. Kira-kira berapa kali lipat yang akan kita dapatkan dari sebelumnya? Yang kita harapkan, jadi ada keseimbangan gitu loh. Dengan pelaku usaha yang mengikuti aturan yang kita keluarkan, dengan pendapatan yang kita dapat tuh, ya minimal itu ya 50-50 lah, tidak jomplang seperti sekarang. Atau waktu itu loss 300 T, ya mungkin kita separuhnya dapat dari itu untuk pemasukan negara misalkan kan gitu. Harus mengatakan bahwa 150 triliun minimal harus didapatkan kita. Minimal 150 dipadankan triliun. dengan sekarang itu kan tidak sepadan. Tapi Oh, ya. itu kan target itu yang akan dicapai, mudah-mudahan kita berdoa sama bahwa itu bisa dicapai. Tapi yang saya ingin tanyakan, nggak mudah juga untuk mencapai itu, diantaranya ada gesekan-gesekan dengan negara tangga, Thailand, Filipina, bahkan Tiongkok. Ya. Betul Pak? Itu jawabannya gini ya, langkah-langkah Ibu memang sangat-sangat strategis sekali. Dia mengawali diangkat jadi menteri, dia memanggil duta besar perwakilan negara yang pelaku usaha yang nakal, tanda kutip nakal-nakal melakukan kegiatan di kita itu dipanggili, diberitahukan, dan mereka ya memang fishing itu bagian dari trans organized crime kan yang tidak disukai oleh seluruh, tidak disukai oleh seluruh dunia. Mereka secara diplomatis ya mendukung, tetapi pelaksanaannya ya seperti sekarang. Jawabannya apa? Kita harus bersatu gitu loh. Bersatu dalam artian seluruh aparat penegak hukum bersinergi Antar sama-sama. negara? Bukan di kitanya dulu untuk mengantisipasi itu. Kenapa saya tanyakan itu Pak? Karena saya punya data terkait dengan KM MV Haifa. Ya. Bagaimana mungkin mencuri yang diduga 6 miliar tapi kemudian divonis hanya 200 juta dan ditengarai ada campur tangan pemerintah Tiongkok di sana. Betul Pak? Kalau dari kacamata saya ya, saya profesional aja. Dia pelanggarannya kan SLO, PMS, transshipment, surat layak operasi gitu. Dia tanpa SLO bisa mau berangkat layar. Yang kedua, dia melaksanakan transshipment. Yang ketiga, dia menangkap ikan-ikan yang dilarang, yang dibawa ke luar negeri. Senilai 6 miliar. Enggak, kalau ikannya Total. hanya 16 ton dari sekian itu tuh. Tapi total dilaporkan senilai 6 miliar Ya seluruhnya. betul. Dari situ jeratan hukumnya ya seperti itu. Hanya gitu. 200 juta denda. Maksimumnya 250 juta. Sekarang kalau kita, ini dari yang proses yang ada loh ya. Bahkan tidak kena maksimal Pak itu Pak. Ya betul, dari proses yang ada. Tapi kalau jeratan hukum dengan yang lainnya, mungkin dengan adanya katakanlah yang sekarang slavery, perbudakan, ataupun katakanlah dengan tindak pidana korporasi, ya
silahkan gitu. Tapi yang nyata yang dilanggar oleh HIPA itu dari kacamata saya ya hanya itu sanksi hukumnya, itu jeratan hukumnya gitu. Artinya Bapak juga merasa kok aneh ya? Iya, saya kecewa sih karena dia dari track record hasil recording dari kita pengawasan sudah 7 trip dia melakukan kegiatan yang sama. Berarti kalau dia 7 trip, kalau kemampuan dia 3.000 ton, sudah 21.000 ton. Dan bahkan balik menggugat 1 triliun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Betul. Sekarang dengan masing-masing punya payung hukum, banyak contoh-contoh yang di kita ada IU Fishing, di kementerian yang lain memberikan izin masuk ke kita. Itu kan yang kayak gitu tuh ke depan sudah boleh terjadi lagi. Arti gitu. koordinasi masih di PR. Betul.